warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, saudaraku jamaah salat maghrib yang berbahagia, alhamdulillah pada malam ini kita bertemu kembali. Baik, kita lanjutkan kajian kita masih tentang bab nikah, yaitu tentang mata yajibul mahrul musamma kulluhu. Ulama sepakat bahwa mahar itu tidak harus cash di depan. Itu sepakat. Nah, ketika mahar itu telah disebut tapi masih diutang, itu kapan mahar itu harus atau wajib dibayar semuanya? Kapan? Yajibul mahrul musamma kulluhu fi ihdal halatil atiyah. Jadi mahar itu kalau sudah disebut dan karenanya maka sudah wajib diberikan semuanya ketika dalam keadaan tiga hal berikut ini. Kan ada mahar itu walaupun sudah disebut tapi tidak wajib bagi seorang suami untuk membayar semuanya. Kapan itu? Jadi misalnya suami ketika akad janji maharnya 1 juta misalnya, disebut walaupun tidak halan, tidak nakdan, ya, sudah disebut 1 juta tapi karena suatu hal dia tidak harus membayar 1 juta. Kapan itu? Kapan itu? Yaitu ketika sudah disebut bahwa maharnya 1 juta, kemudian belum sempat dikumpuli, kok dicerai. Nah, karena sudah disebut, maka beban suami terhadap mahar itu hanya separuh. Dengan syarat belum dikumpuli. Jadi akad marune mulai diwediri gitu. Situ enang kontrakan gitu. Beberapa hari nggak ketemu, tiba-tiba dicerai gitu. Ya. Nah, suami itu punya tanggungan membayar separuh tadi, 500.000. Ya, nanti ayatnya insya Allah ada. Dalam surat Al-Baqarah 237 itu Allah berfirman, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidhah fanisfu ma faradtum. Kan begitu kata Allah. Kalau perempuan itu kamu cerai sebelum kamu sentuh, maksudnya belum dikumpuli, padahal maharnya itu sudah disebut, mahar kamu 1 juta misalnya. Nah, kok kemudian dicerai, maka kata Allah fanisfu ma faradtum, kamu harus membayar separuh dari yang telah ditentukan, 500.000. Nah, ini ada keadaan di mana seorang suami harus membayar seluruh mahar yang disebut. Ya. Yang pertama, idza hasalat dukhul al-haqiqi. Itu syarat yang pertama. Ketika suami itu telah mengumpuli istrinya dengan mengumpuli secara hakiki. Maksudnya bukan hanya sekedar satu rumah, tidak hanya sekedar
satu kamar. Karena ada kemungkinan satu rumah tapi nggak ngapa-ngapain. Ada juga kemungkinan satu kamar tapi nggak ngapa-ngapain. Ya. Nah, berdasarkan ayat dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in aradtum mustibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a ata'khudhunahu buhtanan wa isman mubina wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dakum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Jadi wa kaifa ta'khudun, bagaimana wahai suami kalian atau kamu itu mengambil apa yang kamu berikan, wa qad afdha ba'dakum ila ba'd, padahal sudah saling ketemu, maksudnya sudah berkumpul antara satu dengan yang lain. Itu yang pertama. Jadi kalau sudah dikumpuli, ya suami harus membayar semua yang dijanjikan. Yang kedua, idza mata ahadu zawjaini qabla ad-dukhul wa huwa mujma'un alaihi. Setelah akad atau pada saat akad, suami berjanji untuk memberi 1 juta mahar. Ya. Tapi sebelum dikumpuli, suami ini meninggal. Mantan anyar mati. Urung bayar mahar. Maka ahli waris, ya, dalam hal ini keluarga suami masih punya tanggungan untuk membayar mahar yang dijanjikan oleh suami, plus bahwa wanita itu termasuk menjadi ahli waris daripada si suami meskipun belum pernah dikumpuli. Ya. Jadi masuk misalnya kemantenan, akad nikah sudah sore-sore metu kira sego goreng itu buruan misalnya. Ya, meninggal. Walaupun belum dikumpuli, istri itu termasuk ahli waris. Ya, termasuk ahli waris. Loh, kalau belum dinikah, ya belum, ya nggak apa-apa nih berarti. Masih calon. Ya masih calon no. Ya, nggak termasuk ahli waris. Itu yang kedua. Yang ketiga, yara Abu Hanifah annahu idza ikhtalla biha khalwatan sahihatan istahaqqat as-sadaqal musamma. Kalau tadi yang pertama harus telah terjadi perkumpulan yang hakiki, yang ketiga ini pendapatnya Abu Hanifah bahwa kalau dua orang itu telah masuk ke suatu tempat yang mungkin sudah bisa kita sebut sebagai khalwah, kalau bahasa kita sekarang, kalau dua pengantin itu sudah masuk ke kamar, ya, sudah masuk kamar, apakah terjadi hubungan atau tidak? Ya, kata Abu Hanifah itu sudah mewajibkan suami bayar seluruh yang dijanjikan. Ya, walaupun misalnya bayarnya nanti gitu loh, tapi sudah harus seluruh, tidak separuh lagi. Ya. وذلك بأن ينفرد الزوجان في مكان يأمنان فيه اطلاع أحد عليهما ولم يكن بأحد منهما مانع شرعي مثل أن يكون أحدهما صائما صيام فرض عليه أو تكون حائضا أو مانعا حسي مثل مرض أحدهما مرضا لا يستطيع معه الدخول الحقيقي أو مانع طبيعي بأن يكون معهما ثالث. Jadi pendapat Abu Hanifah, kalau dua pengantin itu sudah masuk ke ruangan yang sepi, taruhlah kamar, tidak ada satu halangan pun untuk melakukan hubungan. Misalnya istrinya tidak sedang haid, kemudian cuma berdua, ponaan-ponaan ini gak ono kono, ya. Si istri juga bukan sedang puasa wajib,
misalnya nyaur. Ya. Artinya sesuatu yang menghalangi untuk melakukan hubungan itu tidak ada. Maka Abu Hanifah mengatakan wah itu sudah harus suami itu nantinya membayar penuh apa yang dijanjikan. Abu Hanifah berdasarkan pada riwayatnya Abu Ubaidah an Zaid ibnu Abi Awfa qala qadha al-khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun annahu idza aghlaqa al-bab wa arakha as-sitr faqad wajaba as-sadaq. Jadi dalilnya Abu Hanifah mengambil dalil dari apa yang diputuskan oleh para khulafa'ur rasyidin. Khulafa'ur rasyidin itu memutuskan berkaitan dengan pengantin baru ini, idza aghlaqal bab, kalau pintu itu sudah ditutup, pintu kamar maksudnya. Wa arakha as-sitr, hordengnya itu sudah dijulurkan, maksudnya mesti ya menutupilah ya. Faqad wajib as-sadaq, pada saat itu suami sudah punya kewajiban untuk membayar penuh apa yang dijanjikan atau maharnya. Wa rawa Waqi' an-Nafi' bin Jubair qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Waqi' bin Jubair dia berkata bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata, idza arakha as-sitr wa aghlaqal bab faqad wajaba as-sadaq. Kalau hordeng, kain penutup itu sudah dijulurkan ya, dan pintu itu sudah ditutup, faqad wajaba as-sadaq, sudah wajib bagi suami itu membayar penuh ya, tanpa melihat apakah terjadi hubungan atau tidak. Wa khalafa fi dzalika Syafi'i, tapi berbeda pendapat dengan pendapatnya Abu Hanifah adalah Imam Syafi'i. Juga Imam Malik dan Dawud al-Zahiri. Mereka berkata, la yastaqirul mahru kulluhu illa bil wad'i. Bahwa suami itu masih belum punya tanggungan membayar seluruh mas kawin illa bil wad'i, kecuali dengan mengumpuli istrinya. Jadi kalau hanya sekedar masuk kamar berdua, masuk rumah berdua, pintunya ditutup, hordengnya diselerakan, itu belum wajib. Kata Syafi'i, kata Imam Maliki, dan kata Abu Dawud al-Zahiri. Wala yajibu bil khalwati sahiha illa nisful mahr. Ya. Alasan yang disampaikan atau yang dibuat oleh madhab Syafi'i, madhab Maliki dan Dawud al-Zahiri berdasarkan ayat dalam surat Al-Baqarah 237 itu, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fa nisfu ma faradtum. Jadi kata tamassuhunna di situ bukan sekedar menyentuh, tapi mengumpuli istrinya. Ya. Jadi kalau kalian itu menceraikan istrimu sebelum kamu kumpuli dan telah kamu sebut maharnya berapa, kata Allah, fanisfu ma faradtum, maka kewajiban Anda hanya membayar separuh dari yang telah disebutkan. Jadi kalau janjinya 10 gram ya, tapi sebelum dikumpuli kok dicerai, maka tanggungan suami hanya membayar separuhnya, berapa? 5 gram. Qala Syuraih, lam asma Allah dzakara fi kitabihi baban wala sitran idza za'ama annahu lam yamassuha falahu nisfu as-sadaq. Syuraih menjelaskan, aku enggak mendengar apa yang disebutkan oleh Allah dalam kitabnya satu bab yang menjelaskan bahwa kalau hordeng itu telah ditarik ya, itu membayar separuh, tidak. Maksudnya ingin mengkantar pendapatnya Abu Hanifah. Warwa Abdur Razzaq anhu qala la yajibu as-sadaqu wafiyan hatta yujami'uha. Diriwayatkan dari Abdur Razzaq
dia mengatakan bahwa tidak wajib membayar shadaq atau mahar itu secara penuh, ya, hatta yujami'aha, sampai suami itu mengumpuli istrinya. Artinya kalau sudah dikumpuli, meskipun niatnya utang, harus membayar penuh, ya, harus membayar penuh. Kalau sekarang kan rata-rata orang menikah maharnya cash di depan. Bahkan kalau di Sunda itu tradisinya itu bukan hanya mahar Pak yang dibawa, ono lemari, ya, tempat tidur, spring bed, meja kursi, tempat berhias pengantin itu apa itu Pak? Meja rias. Iku digotong sak truk dhewean iku. Ya. Sak truk dhewean. Kalau sampean ingin menikah dengan orang Sunda begitu adatnya. Ya. Teman saya itu dapat orang Sunda daerah Cakung. Itu dibawakan lemari ukir dari Jepara, tempat tidur dari Jepara, tata rias dari Jepara. Ketika sambutan, wakil dari perempuan itu mengatakan itu masih belum seberapa. Jadi ini, lu. Oh, di kalangan lemari ngono, jadi belum seberapa ya. Ya. Berarti dia enak wong. Jawa Timur. Ya. Kapatek melarat nggawa ngono iku soleh. Baik, kita lanjutkan. Wujubul mahril musamma bid-dukhuli fi zawajil fasid. Seandainya pernikahan itu pernikahan fasid, pernikahan yang tidak boleh dilanjutkan, tapi sudah kadung dikumpuli, ya apa? Wajib membayar mahar penuh apa ora? Ya. Contoh pernikahan fasid itu apa Pak? Misalnya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, ya. Ternyata perempuan itu pernah menyusu pada ibu si laki-laki ini. Berarti kan saudara rodho. Loh, setelah nikah lo baru ada yang ngasih tahu bahwa dia itu saudara rodhonya. Nah itu harus bisa. Ya, harus bisa. Nah harus dikumpuli, meskipun sudah dikumpuli. Nah kalau sudah dikumpuli bagaimana maharnya tadi itu? Seandainya belum cash di depan. Apakah harus buyar terus gak ada mahar gitu? Nah, idza aqada ar-rajulu 'ala al-mar'a wa dakhala biha, thumma tabayyana fasadu az-zawaj li sababin min al-asbab, wajaba al-mahru al-musamma kulluhu. Jadi kalau ada seorang laki-laki menikah, melakukan akad nikah dengan seorang perempuan dan sudah dikumpuli perempuan itu, ternyata perempuan yang dikumpuli itu tidak berhak untuk dinikahi laki-laki ini, ya. Apakah tadi sebabnya? Sebabnya karena dulur rodho, atau mungkin karena ternyata pas nikah itu si wanita ini sedang hamil gitu. Dan si laki-laki ini nggak mau tahu loh, iki bisa bohong kalau apa-apa belas sih, kok ternyata sudah hamil. Itu fasad nikahnya. Ya. Nah, wajabal mahrul musamma kullu, maka tetap walaupun nikahnya nikah fasad, ya, nikahnya itu tidak boleh diteruskan karena sudah dikumpuli perempuan itu, maka laki-laki itu harus membayar semua atau seluruh mahar yang telah dijanjikan. 5 rawa Abu Dawud, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, anna Basrah ibnu Aksam tazawwaja imra'atan bikran fi kasriha fadakhala 'alaiha. Ada seorang yang namanya Basrah bin Aksam. Basrah bin Aksam ini menikahi seorang perempuan, konon katanya masih gadis, bikron. Ya. Fi kasriha, karena dia itu dalam keadaan merana, maksudnya dalam keadaan susah. Ya, akhirnya Basrah ini menolong gitu loh, ingin berkenan untuk menolong perempuan ini. Ya wis, timbangane gak kerawatan wis tak nikah wis, tak rawatani bocah iki. Ya. Di perempuan ini dalam keadaan butuh bantuan, dalam keadaan merana,
konon katanya gadis, maka dinikahi oleh Basrah bin Aksam. Kemudian sudah dikumpuli, fa idza hiya hubla fa dzakara dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah akad nikah, ternyata perempuan ini sedang mengandung. Jadi gak apa-apa ini. Lain dengan kebanyakan masyarakat kita, ya toh. Banyak yang menikah dalam keadaan mengandung, tapi ngerti, pancene wis tetep kat wingi-wingi. Ya. Ini enggak ngerti gitu. Ketika tahu loh, kok bisa hamil gitu. Kan baru nikah sekarang, kok sudah hamil istri saya. Maka fadzakara dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diceritakan kepada Nabi kasusnya Basrah bin Aksam ini. Faqala, kata Rasulullah, lahas sadaq bima istahlalta min farjiha wa farraqa bainahuma. Kata Rasulullah, wanita tadi itu berhak atas mahar karena telah kamu kumpuli. Wa farraqa bainahuma, setelah itu Rasulullah memisahkan. Jadi pernikahannya batal. Ya. Tidak jadi suami istri. Fa fi hadzal hadits wujubul mahril musamma fi nikahil fasid kama annahu tadman fasadun nikah wa butlanihi idza tazawwajaha fa wajadaha hubla min az-zina. Jadi berarti si istrinya Basrah bin Aksam ini pernah berbuat zina dengan orang lain, kemudian enggak cerita kalau dia sedang hamil, dinikahi oleh Basrah bin Aksam ini. Dan kata Rasulullah itu fasid itu. Nah, ini menguatkan apa yang sering saya sampaikan, bahwa enggak boleh seorang wanita sedang hamil itu melakukan akad nikah. Dan memang iddahnya orang yang sedang hamil itu adalah sampai melahirkan anak yang dikandungnya. Kalau dia itu sedang mengandung berarti dia dalam masa iddah. Boleh enggak orang menikah atau wanita menikah dalam masa iddah? Boleh enggak? Seorang wanita dicerai oleh suaminya, kemudian ada masa iddah. Boleh enggak dalam masa iddah itu perempuan ini melakukan akad nikah? Tidak boleh. Nah, demikian pula wanita yang sedang mengandung itu dalam masa iddah itu. Iddahnya adalah sampai dia itu melahirkan anak yang dikandungnya. Ya. Makanya saya kurang setuju dengan KHI, kompilasi hukum Islam yang dipakai oleh dasar atau undang-undang di negeri kita ini. Meskipun alasannya bisa diterima oleh akal, alasannya untuk menutupi aib, alasannya untuk agar anaknya itu punya status kejelasan siapa orang tuanya atau bapaknya. Tapi kalau itu kemudian diundangkan, yang akhirnya generasi kita banyak yang melakukan hal-hal seperti itu, nah itu kan madharatnya lebih besar. Ya. Baik. Az-zawaju bi ghairi dzikril mahar. Bagaimana kalau menikah tanpa menyebutkan maharnya? Boleh. Ya. Boleh. Az-zawaju bi ghairi dzikril mahri wa yusamma zawaju at-tafdhil. Menikah tanpa menyebut maharnya itu dinamakan zawaju tafdhil. Yasihu fi qawli amati ahli ilmi, dan itu sah menurut ahli ilm. Liqaulihi ta'ala la junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah, dalam surat Al-Baqarah ayat 236. Kata Allah, la junaha 'alaikum, gak dosa, gak apa-apa. In talaqtumun nisaa, kalau seandainya ada laki-laki yang menceraikan istrinya, malam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah, belum dikumpuli juga belum disebut maharnya.
Jadi pas nikah itu gak disebut maharnya berapa, kemudian belum dikumpuli, kemudian dicerai. Maka suami yang seperti ini tidak punya kewajiban untuk membayar mahar. Tapi nanti ada tanggungan yang disebut dengan mata'an. Diperintahkan, dianjurkan untuk memberi mata, sesuatu, apakah duit, apakah perhiasan, mata'an, ya. Wa mati'uhunna, dianjurkan untuk memberi mata. Kalau bahasa kita, kenang-kenangan lah. Sak kuwate sing lanang, ya, sak kuwate sing lanang. Wa ma'nal ayat anna la isma ala man talaqa zawjatahu qabla al-masis. Ayat tadi menjelaskan bahwa tidak ada dosa seandainya ada seorang laki-laki yang menceraikan istrinya sebelum disentuh. Maksudnya sebelum digauli. Wa qabla an yufridha laha mahran, dan juga sebelum disebut ketika nikah itu berapa maharnya. Tidak disebut. Wat talaqu la yakunu illa ba'da az-zawaj. Dan talak itu nggak mungkin terjadi kecuali setelah ada proses pernikahan. Ada nggak Pak talak sebelum nikah itu? Ya, ada nggak? Nggak ada. Masa menceraikan orang yang belum menjadi istrinya itu? Nggak mungkin. Tak pekat kon. Nah, aku ki apamu? Enggak apa-apamu, dipekat. Fa idza tazawwaja bighairi dzikril mahar washtarata al-mahr alayhi faqil inna az-zawaj ghairu sahih. Kalau ada pernikahan tanpa disebut mahar, atau ada syarat bahwa pernikahan itu tanpa mahar, misalnya begini, si lanang ngomong, karena didesak sama pihak keluarga putri, kau niku kudu nikahi anakku misalnya, pokoknya didesak lah agar menikahi si perempuan itu. Kemudian laki-laki ini karena bargaining positionnya kuat, ya, yo gak apa-apa sih, tapi yo aku mau nih bayar mahar, misalnya begitu. Terus gak mahar-maharan gak apa-apa, pokoknya gelem nikahi anakku, misalnya begitu. Maka kalau ada laki-laki yang mau menikahi tapi mengajukan syarat tanpa harus membayar mahar, inna zawaja ghairu sahih, bahwa pernikahan seperti itu tidak sah. Meskipun pihak keluarga putri tidak menuntut dan oke dengan syarat yang diajukan oleh pihak putra. Ya. Pokoknya angger kon sing nikahi ngene wis gak njaluk apa-apa. Misalnya. Gak apa-apa wis. Mana tak biayai kon butuh apa kon nanggap reyok ta, nanggap lodruk. Misalnya. Ya. Malah dibiayai sama ya putri, itu tidak sah. Karena pernikahan harus ada mahar. Wa amma law ishtarata fihi alla sadaq fa huwa mafsukh liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu syartin laisa fi kitabillahi azza wa jalla fa huwa batil. Jadi semua syarat yang tidak ada dalam kitab Allah, maka syarat-syarat itu batal. Nih. Wa hadha syartun laisa fi kitabillah. Syarat ini enggak ada dalam aturan Allah. Karena aturan Allah itu wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Berilah wanita-wanita itu maharnya nihlah, sebagai pemberian yang wajib kamu kasih. Jadi kalau kemudian walaupun saling sama ridhonya, ya tidak bisa. Harus ada sesuatu yang diberikan. Fa'idzan huwa batil, karena kalau begitu maka pernikahannya itu adalah batal. Fannikahul madhkur lam tanaqid sihhatuhu illa ala tafsih ma la yasih fa huwa nikahun la sihhata lahu. Wa dhahaba al-ahnaf ila al-qawl bil jawaz idza al-mahr laysa ruknan wala syartan fi aqdi azawaj. Nah ini sementara pendapatnya Abu Hanifah gak apa-apa ngono iku.
Alasannya mahar itu laisa ruknan wala syarton, bukan termasuk rukun, bukan termasuk syarat dalam akad nikah. Nah, iki alasannya pendapat Hanafi. Nah, kadang-kadang ada orang yang gelei pendapat sing gampang-gampang ini. Untuk masalah mahar, kamu kok gak pakai mahar? Loh, aku elok pendapatnya Hanafi yo. Masalah mahar ini. Jadi gak pakai mahar ndak apa-apa. Loh, terus sampean kok menikah gak pakai wali? Loh, untuk masalah wali saya ikut mazhab yang lain. Ya, yang mengatakan gak apa-apa gak pakai wali. Loh, kok gak pakai saksi menikahnya? Oh, untuk saksi saya ikut mazhab yang lain lagi. Nah, terus sampai nikah itu koyo opo? Gak pakai mahar, gak pakai saksi, gak pakai wali. Foto mbak binatang lah. Ya. Karena itu pernah terjadi tahun 80. Akhir tahun 89 atau 90-an lah awal. Itu terjadi di Jakarta. Seorang tokoh ya yang menikahi seorang artis di sebuah hotel ya, tanpa ada saksi, tanpa ada wali, dan tanpa ada mahar. Ketika dikonfrontasi, ditanya, alasannya begitu. Wah, untuk mahar saya ikut mazhab ini, untuk wali saya ikut mazhab yang itu. Kalau untuk saksi, wah aku adalah mazhab liani. Nah, ini yang nggak boleh dalam Islam. Itu namanya at-tasahul, dan tasahul itu nggak boleh. Gelek enak-enak itu ora oleh. Ya, nggak boleh gelek enak-enak itu. Jadi kalau Hanafi itu agak longgar dalam masalah mahar, dalam masalah yang lain mutasyaddid, sangat keras sama Hanafi itu. Ya. Jadi jangan nyari yang enak-enak saja dalam mazhab itu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wujubu mahril mithil bid-dukhuli aw bil mauti qablahu. Wajib mahar mithil dengan berkumpul atau dengan pengantin putra itu meninggal. Idza dakhala biha az-zawj aw mata qabla ad-dukhul biha fi hadhihi al-hal faliz-zawja mahrul mithl wal mirath. Jadi kalau suami itu telah mengumpuli istrinya atau dia itu meninggal sebelum mengumpuli dan maharnya sudah disebutkan pada saat akad nikah, maka faliz zaujah mahrul mithl wal mirath. Tadi sudah saya sebutkan, istrinya itu berhak mendapatkan mahar mithl dan juga berhak mendapatkan warisan. Mahar mithl itu apa? Yo, keluargane iku sing wedok dhewe nikah iku rata-rata mahare opo atau berapa? Atau orang di kampungnya itu rata-rata berapa? Atau orang seusia dia itu berapa? Atau misalnya kalau gadis di kampungnya itu berapa maharnya biasanya? Atau apa biasanya maharnya? Dan seterusnya, itu namanya mahar misal. Karena belum disebutkan sementara suaminya sudah meninggal. Oh maaf, suaminya sudah meninggal. Lima rawahu Abu Dawud an Abdullah bin Mas'ud annahu qala fi mithli hadhil mas'alah aqulu fiha bi ra'yi. Ibnu Mas'ud pernah memutuskan suatu perkara ini. Dia mengatakan, aku mengatakan berdasarkan pendapatku. Fa in kana sawaban fa minallah wa in kana khata'an fa minni. Kalau pendapatku itu benar, itu dari Allah, dan kalau pendapatku itu salah, kesalahan itu atas diri saya pribadi. Kata Ibnu Mas'ud, ara anna laha sadaqu imra'atin min nisa'iha la waqs wala syatab wa 'alaiha al-iddah. Jadi kalau perempuan itu sudah dicampuri oleh suaminya atau belum dikumpuli tapi suaminya meninggal setelah nikah, maka kata Ibnu Mas'ud ya, bahwasanya wanita itu berhak mendapatkan maharnya secara utuh, ya, tidak dikurangi dan juga tidak ditambahi. Wa 'alaiha al-iddah, dan wanita itu berkewajiban untuk iddah. Nah, ini perhatikan bahwa iddah itu selama ini kita sering dengar
salah satu hikmahnya adalah untuk mengetahui kebersihan rahim wanita. Tapi itu hikmah. Hukum itu tidak bisa berdasarkan hikmah. Maksudnya, kalau berdasarkan hikmah seperti itu, sekarang ada alat untuk mendeteksi. Apakah misalnya seorang wanita dicerai oleh suaminya, kemudian dilihat kandungannya itu nggak ada bibit atau nggak ada janin, apakah kemudian dia itu boleh menikah langsung? Nggak bisa. Ya, nah ini kata Ibnu Mas'ud, wa 'alaiha al-'iddah. Bahwasanya wanita meskipun belum dikumpuli oleh suaminya, kemudian suaminya itu meninggal, dia tetap harus iddah. Lu terus dia apa-apaan kok? Kan belum ada janin. Iya, tetap dia itu beriddah meskipun belum dikumpuli oleh suaminya. Walahal miras. Ya, dan wanita itu berhak mendapatkan warisan. Faqama Ma'qil ibnu Yasar, saat Ibnu Mas'ud memutuskan masalah itu, Ma'qil bin Yasar ini berdiri dan berkata, asyhadu laqadaita fiha biqada'i Rasulillah fi Barwa binti Washiq. Ya, jadi namanya yang diputuskan tadi itu Barwa binti Washiq. Kata Ma'qil bin Yasar, saya bersaksi bahwa apa yang Anda putuskan wahai Ibnu Mas'ud itu seperti apa yang diputuskan oleh Rasulullah di dalam memutuskan seorang sahabiah namanya Barwa binti Washiq. Barwa binti Washiq, ya, ketika suaminya meninggal, ya, dia berhak mendapatkan mahar penuh dan dia juga termasuk ahli waris dari suaminya. Wa ila hadza dhahaba Abu Hanifah wa Ahmad wa Dawud wa asahhu qawlu asy-Syafi'i. Ya, pendapat ini didukung atau dikuatkan oleh Abu Hanifah, Ahmad, Dawud dan pendapatnya Imam Syafi'i. Artinya pendapat seperti ini adalah pendapatnya Syafi'i, pendapatnya Abu Hanifah dan pendapatnya Ahmad bin Hambal. Jadi kalau ada seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki belum dikumpuli kok suaminya meninggal, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar penuh dan juga berhak mendapatkan warisan dari suaminya. Oke, kalau ada yang ditanyakan monggo. Silakan, ada mic di depan itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam masyarakat kita ini sering terjadi orang menikah dalam posisi hamil. Yang menjadi pertanyaan, karena saya sering mengalami juga di kampung itu, bagaimana status anak itu walaupun yang menghamili itu lelaki yang mau ngawini? Karena saya baca pendapat beberapa imam, ada yang menyetujui itu, ada yang menolak. Bahkan status anak itu dikatakan beralih kepada ibunya. Terima kasih. Baik. Ya, di sini saya menjelaskan pendapat ulama. Pendapat pertama adalah pendapatnya mazhab Syafi'i yang mengatakan itu dibolehkan dengan alasan pertama bahwa itu untuk menutupi aib keluarga. Yang kedua, status anak itu jelas siapa ayahnya. Ya, yang kemudian itu diadopsi oleh undang-undang Indonesia dalam hal itu kompilasi hukum Islam. Yang karenanya kemudian di Indonesia itu dilegalkan. Nah, oke, kita beralih kepada pendapat selain itu. Selain mazhab Syafi'i, apakah Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal, Ahmad bin Hambal dan Maliki mengatakan orang wanita itu tidak boleh menikah pada saat dia itu hamil. Baik yang menikahi itu yang nitip benih atau orang lain. Berdasarkan ayat di dalam juz yang ke-28 itu, ya, bahwasanya seorang yang sedang hamil itu, ya, iddahnya adalah hatta yadhna hamlahun
wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun. Bahwasanya wanita yang sedang hamil tanpa melihat siapa yang titip, siapa yang menghamili, ya maka dia saat itu dalam keadaan iddah, dan kalau dalam keadaan iddah itu tidak boleh ada akad nikah. Dan karenanya kemudian ulama-ulama itu mengatakan dia itu anak zina. Kalau ada zina berarti anak itu tidak bisa dinisbahkan kepada yang nitip itu. Ya. Walaupun yang nitip itu akhirnya menikahi ibunya. Itu berarti ayah biologis, bukan ayah secara hukum. Ya. Ayah secara hukum itu adalah ayah yang menanam benihnya setelah pernikahan sah. Nah, ini yang perlu kita jelaskan kepada masyarakat agar tidak gampang ya meremehkan masalah ini gitu. Nah, jadi kalau kita runtut pendapatnya selain Syafi'i, kalau sudah disebut anak zina, dia itu bukan ahli waris ayahnya tadi, ayah biologisnya. Seandainya anaknya itu perempuan, juga ayahnya itu tidak berhak menjadi wali bagi anaknya. Terus, bin siapa? Bin ibunya. Bin ibunya. Terus nanti warisan dari ibunya. Ya. Karena pada hakikatnya dia itu tumbuh atau ditanam oleh bapaknya itu sebelum resmi sah menjadi suami dan istri. Nah, ini sering saya sampaikan. Karena itu jangan nganggap remeh masalah ini. Ya. Meskipun di dalam KHI atau Madhab Syafi'i mengatakan kalau seandainya wanita itu melakukan akad nikah dalam keadaan hamil, kemudian si pengantin putri itu mengakui bahwa itu adalah anaknya, dia yang nitip di situ, atau seandainya nggak nitip di situ tapi mengatakan ini anak saya, walaupun dia mungkin anak itu adalah anaknya orang banyak, ya, tapi yang menikahi itu anak saya. Dalam Madhab Syafi'i mengatakan itu bisa disandarkan kepada ayah itu, maksudnya anak ini adalah anaknya yang menikah itu, ya. Tapi sekali lagi undang-undang ini memberi celah, lubang bagi generasi kita untuk menganggap remeh dan gampang dalam masalah ini, yang akhirnya banyak terjadi. Ya, ada nikah baru 3 bulan lahir, masa ono bayi ku urip nang ngene kandungan 3 wulan nih. Ya. Kalau Syafi'i mengatakan paling tidak janin itu hidup dalam kandungan itu 5 bulan. Paling tidak. Walaupun itu jarang. Ya, walaupun itu jarang. Tapi seandainya, kata Syafi'i, kalau seandainya ada anak yang menikah baru 5 bulan kok sudah lahir, itu nggak bisa dihukumi bahwa dia itu zina. Nggak bisa dihukumi bahwa dia itu zina. Ya. Saya lupa 5 atau 6 ya. Lupa saya, nanti saya lacak lagi. Artinya seperti itu gitu. Jadi tapi kalau ada 2 bulan, loh kok ada anak? Loh kemantenan gak wingi akad nikah ya? Ya. Kemarin saya dari Bekasi juga begitu. Ya. Loh kok ada anak? Katanya iya itu nikah 2 bulan itu terus kemudian lahir. Loh mosok ono janin 2 wulan niku wis gedhe sak mulih gedhe niku. Ya, enggak mungkin. Pasti itu sebelumnya sudah ada proses perzinaan. Ya. Makanya hati-hati ya anak kita. Ya. Walaupun di dalam negeri ini atau di negeri ini KHI atau Kompilasi Hukum Islam itu mengatakan gak opo. Ya. Nah, baik. Cukup nih? Sudah. Baik, terima kasih. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.